Anda mengerti penyempurnaan alat, itu hebat. Senior Lu, sepertinya saya tidak perlu meminjam murid penyempurnaan alat dari sekte Anda. Karena rekan Daoisan ini belum menjadi murid di sini, bagaimana kalau dia memasuki biara ketenangan kerajaan? Saran biarawati itu sangat mengejutkan baik bagi Han Li maupun Guru Yan. Guru Yan mau tidak mau berkata dengan tegas, "Biarawati Hualian, ini sangat tidak pantas. Biara Anda adalah untuk biarawati. Bagaimana pria seperti Han Li bisa masuk?" Biara Taois itu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata, "Meskipun biara ketenangan kerajaan adalah institusi wanita, ada beberapa pendeta dan Taois pria atribut api yang telah memasuki sekte kami. Tetapi mereka tinggal di luar biara, jadi Guru Yan tidak perlu khawatir." Jadi seperti itu. Aku tahu terlalu sedikit tentang biara ketenangan kerajaan. Namun keponakan Han yang terhormat ingin masuk Akademi Wahyu Murni. Masih tidak pantas baginya untuk memasuki sekte Anda. Guru Yan sepertinya mau Han Li masuk akademi. Biarawati Hualian tersenyum dan menjelaskan, dengan bakat rekan Taoisan, bahkan jika dia memasuki akademi, dia hanya akan menjadi murid biasa tanpa prospek masa depan. Namun sekte saya sedang mempersiapkan untuk memperbaiki banyak harta. Dan kami saat ini kekurangan murid kelas rendah yang memahami penyempurnaan alat. Selama dia mau memasuki biara saya, teknik penyempurnaan alatnya akan meningkat dan saya bahkan akan memastikan kultivasinya dijaga. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, Guru Yan. Tetapi saya datang untuk meminjam seorang murid dari akademi yang memahami penyempurnaan alat. Sekarang seseorang telah muncul di hadapanku. Aku tidak perlu lagi menyusahkan rekan Taois Lu. Guru Yan ragu-ragu sejenak dan kemudian menoleh ke guru senior Lu bertanya, "Kakak Lu, bagaimana menurutmu?" Dengan ekspresi tenang, guru senior Lu berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Han belum menjadi murid, jadi dia masih bebas. Secara alami, terserah padanya jika dia ingin memasuki biara ketenangan kerajaan atau akademi. Tetapi itu seperti yang dikatakan biarawati Hualian. Bahkan jika dia memasuki akademi, saya tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepadanya. Dan biarawati Hualian datang untuk meminjam murid penyempurnaan alat tingkat rendah. Memasuki biara bukanlah pilihan yang buruk sama sekali." Dengan mengatakan itu, ketiganya di ruangan itu menoleh untuk melihat Han Li dengan khawatir, penasaran, dan bahkan bersemangat. Biara ketenangan kerajaan. Ketika Han Li mendengar nama ini, dia mengingatnya sebagai biara Taois di Gunung Jetville. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah biara wanita dan tidak tahu banyak tentangnya. Dia menemukan dirinya dalam kerugian total. Tawaran itu membuat rencana Han Li kacau balau. Dia tidak tahu apa-apa tentang sekte ini, atau apakah itu akan cocok untuknya seperti Akademi Wahyu Murni. Tetapi jika dia menolak tawaran yang begitu bagus dan tetap memilih Akademi Wahyu Murni, dia takut dia akan menarik kecurigaan guru senior Lu. Karena itu, Han Li tidak bisa tidak memutar matanya pada tawaran biarawati Hualian dan berulang kali mengutuk dalam hatinya. "Senior Hualian, aku akan jujur padamu. Saya tidak tahu banyak tentang biara ketenangan kerajaan, tetapi karena itu adalah biara wanita, seharusnya tidak terlalu akomodatif dalam hal metode dan teknik kultivasi untuk kultivator pria." Saat pikiran Han Li bergerak cepat, dia menemukan sesuatu yang salah dengan situasinya, dan hampir tidak bisa mengajukan keberatan. Biarawati Hualian tersenyum dan dengan tenang berkata, "Jadi ternyata Junior Han khawatir tentang masalah itu. Tetapi tidak akan ada masalah. Biara ketenangan kerajaan kami hanyalah cabang dari biara 3 kerajaan. Ada juga cabang saudara kita biara kerajaan yang merupakan rekan pria kami. Tidak akan ada kekurangan teknik kultivasi pria untuk Anda. Saya juga memperhatikan bahwa tubuh Anda kekurangan ki roh mulia. Anda harus mengolah ki baru ini setelah memasuki Akademi Wahyu Murni. Jadi teknik kultivasi kami seharusnya lebih mudah bagi Anda untuk dipelajari. Tentu saja jika Anda berhasil mengembangkan sekte Konfusianisme hingga selesai, Anda akan dapat menggunakan kemampuan jauh melampaui teknik Taois. Tetapi ini terlalu dini untuk dibicarakan dengan rekan Daoisan. Mungkinkah Anda percaya biara ketenangan kerajaan tidak pantas untuk Anda?" Guru senior Lu dengan tenang menambahkan, "Kata-kata rekan Taois Hualian masuk akal.
Teknik Konfusianisme kami lebih lambat daripada teknik Buddhis pada awalnya. Teman mudahan, tampaknya lebih cocok bagimu untuk memasuki biara ketenangan kerajaan. Karena rekan Daois Hualien telah setuju untuk menjaga Anda memiliki peluang untuk mencapai tahap pembangunan fondasi jika Anda menerima tawarannya. Ketika Hani mendengar ini, dia benar-benar terdiam. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyimpang dari rencana awalnya. Untungnya, biara ketenangan kerajaan juga berbagi urat nadi Gunung Jetville. Selama dia berhati-hati, tidak akan ada hal aneh yang terjadi. Dengan pemikiran itu, Hani hanya bisa menerima nasib buruknya. Dengan kegembiraan yang pura-pura, dia berkata, "Karena kedua senior telah membuat rekomendasi ini kepada saya, kesempatan ini pasti bagus. Aku akan menyetujuinya." Setelah mendengar itu, biarawati Hualien mengangguk, dan guru senior Lu diam-diam tersenyum. Adapun guru Yan, dia tidak bisa mengajukan penentangan terhadap persetujuannya, meskipun keinginannya agar Hani memasuki sekte Konfusianisme. Setelah masalah itu diselesaikan, keempatnya mengobrol untuk beberapa saat lagi, tidak berbicara tentang kisah-kisah fantastik yang terjadi di dunia kultivasi, melainkan tentang perubahan pengadilan politik Qin Agung yang membuat Hani bingung. Itu tidak terlalu mengejutkan sehubungan dengan sekte Konfusianisme karena minat mereka terkait dengan dunia fana. Tetapi dia merasa agak aneh bagi seorang biarawati biara untuk berbicara tentang politik, bahkan dengan minat yang moderat. Mungkinkah biara ketenangan kerajaan juga merupakan sekte kultivasi yang terlibat dengan dunia fana? Hani tidak bisa tidak merenungkan hal ini. Saat percakapan di dalam ruangan dilanjutkan dengan semangat, langkah kaki terdengar dari luar dan sebuah suara muda berkata, "Melapor ke leluhur bela diri. Sesuai pesanan Anda, saya telah membawa tembaga esensi ungu dari gudang." "Oh, bawa masuk," kata guru senior Lu tanpa berpikir lagi. Tembaga esensi ungu. Hati Hani bergetar. Biji ini adalah bahan yang luar biasa untuk menyempurnakan alat sihir dan harta karun kelas atas. Itu mungkin tidak terlalu berharga bagi Hanli, tapi tidak diragukan lagi itu adalah barang langka bagi orang-orang di depannya. Saat Hani memikirkan itu, pintu kamar didorong terbuka untuk mengungkapkan seorang anak cantik berusia 12 tahun. Dia berjalan masuk dengan nampan merah besar yang ditutupi dengan kain perak yang menonjol. Kemudian, dia dengan hormat meletakkan nampan di atas meja di depan biarawati Hualien dan guru senior Lu. Guru senior Lu melirik bocah itu dan dengan tenang memerintahkan, "Kamu boleh pergi. Anda tidak perlu menunggu di sini." Anak itu menuruti perintah itu dan membungkuk dalam-dalam sebelum keluar dari ruangan. Setelah itu, guru senior Lu segera menyerahkan nampan itu kepada biarawati Hualien. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Rekan Taois Hualien, ini adalah tembaga esensi ungu yang kami pinjamkan kepada Anda. Biara Anda telah mencari materi ini kemana-mana. Tampaknya Anda benar-benar berencana untuk memperbaiki harta yang berharga. Mungkinkah itu alat sihir kelas atas atau harta ajaib?" Biarawati Hualien ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan nada meminta maaf berkata, "Bagi saya ini tidak terlalu jelas. Saya hanya mengikuti perintah dari biarawati senior keempat. Jika senior ingin tahu lebih banyak tentang ini, akan lebih baik bagi Anda untuk bertanya padanya. Dia pasti mengatakan yang sebenarnya." Ketika guru senior Lu mendengar penyebutan biarawati senior keempat, ekspresinya berubah sejenak, dan kemudian dia menjawab dengan tawa, "Tidak perlu melakukan itu hanya pertanyaan yang lewat." Biarawati Hualien tersenyum dan mengangkat kain dari nampan, memperlihatkan setumpuk batu emas yang bersinar dengan cahaya ungu. Dia menyeringai setelah dia melihat nampan penuh dengan tembaga esensi ungu, dan mengucapkan terima kasih sebelum membawanya ke kantong penyimpanannya dengan sapuan cahaya. Setelah tujuannya terpenuhi, biarawati Hualien mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan guru senior Lu sebelum pergi. Guru senior Lu tidak mendesaknya untuk tinggal dan segera memanggil anak itu untuk membawa biarawati Hualien keluar dari akademi. Hani mengucapkan selamat tinggal juga dan mengikuti wanita itu. Setelah Hani dan biarawati Hualien pergi, keheningan memenuhi aula. Guru Yan dan guru senior Lu tidak berbicara selama beberapa waktu dan hanya saling memandang dalam diam. Guru Yan khususnya memiliki ekspresi bermasalah. Guru senior Lu akhirnya memecah kesunyian dan berbicara dengan nada cemberut tanpa emosi.
Bagaimana persiapanmu untuk menghadapi monster Niu Tiande itu? Aku harus mengandalkan seni penyelamatan inti gabungan milikku. Sekarang kita berada di untayan terakhir. Apakah Anda memiliki pemikiran kedua untuk mempertahankan hidup Anda? Ekspresi Guruyan berubah cemberut dan dia mendengus berkata, selama saya bisa membalas dendam atas pemusnahan klan saya rela mengorbankan nyawa saya. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa setelah Anda selesai mengolah kemampuan Anda tidak akan mau memprovokasi iblis tua karena takut akan nyala apinya yang ganas. Teringat akan keluarganya, dia menggenggam tangannya dengan kuat, menancapkan kuku jarinya ke telapak tangannya. Guru senior Lu tidak marah dengan kata-katanya dan dengan tenang menjawab, "Hehe, mengapa Saudara Yan memiliki keraguan seperti itu terhadap saya? Bukankah saya sudah mengatakan, setelah Anda membantu saya dalam mengembangkan kemampuan ini, saya akan mewarisi ki roh mulia tubuh Anda yang akan berisi jejak kebencian Anda. Jika saya tidak menghilangkan Niu Tiande, akan datang suatu hari saya tidak akan bisa lagi menggunakan ki itu. Untuk memastikan bahwa saya masih bisa menggunakannya, saya harus melenyapkannya. Selain itu, apakah Saudara Yan merasa bahwa ada orang lain yang akan membantu Anda membunuh orang malang itu dan seseorang yang tidak takut akan pembalasan dari sekte yang hitam?" Guru Yan merenung sejenak lalu berkata, "Kamu benar. Meskipun saya telah berusaha untuk berteman dengan beberapa kultivator selama bertahun-tahun, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan atau kultivasi seluas Saudara Lu. Dan hanya Anda yang bersedia membantu saya membalas dendam atas pemusnahan keluarga saya. Bukannya yang lain tidak mampu, tetapi mereka tidak mau memprovokasi salah satu dari 10 sekte besar jalan iblis atas nama manusia seperti saya." Tentu saja, guru senior Lu menghela nafas. Niu Tiande adalah penegak urusan eksternal dari sekte yang hitam. Bagaimana mungkin sekte kecil berani memprovokasi mereka? Sekte Konfusianisme seperti kita selalu berselisih dengan jalan iblis, jadi tidak ada ketakutan akan hubungan yang memburuk. Untuk menunjukkan ketulusan saya telah menyetujui setiap permintaan Anda dalam 5 tahun terakhir. Ini jelas menggambarkan niat baik saya. Ekspresi Guru Yan berubah dingin dan dia dengan dingin menatap guru senior Lu dalam diam. Melihat Guru Yan tidak mau menyerah, guru senior Lu tersenyum kecut dan berkata tanpa daya, "Baiklah, untuk menenangkan hati Saudara Yan, saya bersedia menghadapi potret orang bijak mulia kita dan bersumpah dengan sepenuh hati. Di masa depan jika saya tidak memenuhi sumpah saya, ki roh mulia saya tidak akan berkembang sedikit pun." Guru Yan menghela nafas panjang dan alisnya berkedut. Kemudian dengan ekspresi kaku dia berkata, "Bagus, itu cukup. Maka jangan ragu untuk menggunakan tubuh ini untuk membantu kultivasi Anda. Bukannya saya tidak bisa mempercayai Saudara Lu, tetapi sebagai satu-satunya anggota klan Yan yang masih hidup, saya tidak bisa tidak lebih berhati-hati." Guru senior Lu melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya secara alami mengerti mengapa Saudara Yan menjadi sulit. Pengaturan kultivasi akan berlangsung dalam 1 bulan. Tolong selesaikan pengaturan pemakamanmu sebelum kembali ke akademi." Guru Yan mengangguk dan ruangan itu kembali sunyi. Kemudian dia tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya, "Oh iya, mengapa Anda membiarkan biarawati itu membawa Handi? Mungkinkah akademi tidak menginginkan murid penyempurnaan alat?" Guru senior Lu dengan santai tersenyum dan berkata, "Saya hanya menggunakan situasi untuk keuntungan saya sendiri. Harta yang dimurnikan oleh biara ketenangan kerajaan seharusnya cukup penting. Mereka bahkan kekurangan bawahan untuk memperbaiki bahan. Meskipun akademi kami dapat meminjamkan murid penyempurnaan alat tingkat rendah ke biara ketenangan kerajaan, kami akan merasa kesulitan karena kami tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Dengan munculnya teman mudahan, kami dapat memenuhi permintaan mereka tanpa mengganggu sekte." Ketika cendekiawan Yan mendengar ini, dia dengan tenang membiarkan masalah itu berlalu. Sementara itu, biarawati Hualian membawa Handi dengan alat sihir Sal. Mereka terbang menuju titik yang lebih pendek dari gunung puncak ilusi. Beberapa waktu kemudian, Handi dan biarawati Hualian sedang berdiri di sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi dengan berbagai macam bahan. Ada seorang kultivator pembangunan fondasi awal berwajah merah yang menilai Handi dengan cemberut. Ini adalah Penatua Wei, salah satu dari 2 ahli penyempurnaan alat hebat dari biara 3 kerajaan kami.
Anda akan membantu Penatu Away untuk saat ini dan akan mengasah teknik penyempurnaan alat Anda secara sepintas. Yakinlah, kami tidak akan benar-benar menjadikan Anda ahli penyempurnaan alat, karena kami kekurangan sumber daya untuk melakukannya. Hanya karena kami akan segera memperbaiki harta karun yang penting, maka kami memerlukan sedikit bantuan lagi. Selama kinerja Anda baik dalam 3 tahun atau lebih ini, saya akan menghadiahi Anda pil obat dan secara pribadi memberi Anda bimbingan kultivasi. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Hani tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatu Away kemudian berkata dengan suara kesal, "Rekan Taois Hualian, apakah keponakan bela diri ini benar-benar memahami penyempurnaan alat? Bukankah usia dan kultivasinya terlalu rendah? Bukankah kamu bilang kamu pergi ke Akademi Wahyu Murni untuk mencari asisten yang cocok?" Biarawati menjawab sambil tersenyum. Penyempurnaan harta ini sangat penting, sehingga akan lebih baik untuk tidak membiarkan sekte lain melibatkan diri. Kultivasi dan pengalaman keponakan bela diri Han mungkin dangkal, tetapi dengan arahan Penatu Away, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melakukan penyempurnaan materi. Tanpa alternatif yang lebih baik, Penatu Away dengan sedih berkata, bahkan pemurnian bahan akan membutuhkan bakat, atau akan mengakibatkan penghancuran bahan. Tetapi karena rekan Taois Hualian telah memutuskan, biarkan anak muda ini tinggal di sini untuk sementara waktu. Jangan khawatir, penilaianku tidak seburuk itu. Kekuatan sihirnya sangat murni meskipun kultivasinya rendah. Kontrolnya terhadap kekuatan sihir dan teknik penyempurnaan alat seharusnya tidak terlalu buruk. Penatu Away memeriksa Hani sekali lagi dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Jadi seperti itu. Dia memang memiliki sedikit potensi. Tampaknya rekan Taois Hualian tidak membawa orang sembarangan kepada saya. Karena aku sudah membawa orang yang kamu butuhkan, proses penyempurnaan akan memakan waktu lebih sedikit. Dibandingkan dengan 2 biara lainnya, biara kita tertinggal dalam pembangunan. Kita tidak boleh menunda urusan besar ini dengan cara apapun, atau kita akan disalahkan. Saya akan mengambil cuti. Penatu Away mengantarnya pergi dan berjanji, tenanglah, dengan anak muda itu, masalahnya pasti tidak akan tertunda. Ketika Biarawati Hualian mendengar ini, dia pergi dengan puas, meninggalkan Hani dan Penatu Away di ruang tersembunyi. Tanpa jejak kebaikan dalam suaranya, Penatu Away kemudian dengan tegas berkata, "Kamu seharusnya mendengarkan apa yang kami katakan. Terlepas dari apakah Anda tertarik pada penyempurnaan alat atau jika Anda memiliki bakat, saya akan dengan rajin menginstruksikan Anda tentang ilmu penyempurnaan alat selama sebulan, dan kemudian saya akan menugaskan Anda untuk tugas-tugas Anda. Selama Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan di akhir setiap bulan, Anda dapat menggunakan sisa waktu Anda sesuka Anda. Tetapi jika Anda tidak menyelesaikan tugas Anda, saya akan mengirim Anda pergi dan menemukan seseorang yang lebih tepat untuk menggantikan Anda di aula penyempurnaan alat." "Iya, murid ini akan berusaha sekuat tenaga," Hani menjawab dengan ekspresi tenang. Sikap Hani adalah untuk kepuasan Penatu Away. Dengan ekspresi santai, dia memimpin Hani keluar dari ruang rahasia dan berkata, "Tentu saja, menjadi murid dari aula penyempurnaan alat kami bukannya tanpa keuntungan. Aula tidak hanya memiliki beberapa alat ajaib dan waduk api tanah yang dapat digunakan secara gratis. Tetapi kami juga memberi murid kami lebih banyak batu roh di akhir bulan daripada aula lainnya. Ikuti saya dan saya akan memperkenalkan Anda kepada sesama murid. Di masa depan akan ada beberapa bahan yang perlu Anda sempurnakan bersama dengan mereka." Setelah Hani diperkenalkan ketiga kultivator pemurnian ki lainnya, dia diantar ke tempat tinggalnya secara sepintas. Kemudian, kultivasi Hani di biara ketenangan kerajaan telah dimulai. Apa yang disebut aula penyempurnaan alat terletak di bagian tengah di bawah puncak biara, dan merupakan halaman yang sepenuhnya terpisah dari biara utama. Tidak banyak bangunan, selain aula api tanah dan beberapa bangunan untuk penyempurnaan alat, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Murid aula bahkan diharuskan untuk tinggal di gua-gua terdekat. Terlepas dari 4 murid penyempurnaan alat tingkat rendah termasuk Hanli, ada 2 kultivator setengah baya di lapisan ke-8 dan ke-9 pemurnian ki yang bertindak sebagai asisten Penatu Away. Mengingat hanya ada 7 orang di seluruh aula penyempurnaan alat, ruang kecil yang ditempatinya sudah lebih dari cukup.
hari demi hari, banyak murid laki-laki dan perempuan dari biara ketenangan kerajaan akan datang untuk menyewa alat sihir atau langsung meminta aula untuk memperbaiki berbagai alat sihir. Dan karena itu adalah biara wanita, sebagian besar muridnya adalah wanita, tetapi tidak semuanya adalah biarawati. Ada beberapa wanita muda yang memiliki penampilan cantik yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari latar belakang kaya. Di bawah pengamatan tenang Hanli, dia menemukan bahwa 3 murid balai penyempurnaan alat lainnya benar-benar terpikat oleh kultivator wanita yang akan melewatinya. Meskipun mereka bekerja sampai ke tulang setiap hari, tetapi karena kultivasi mereka terhenti, mereka tahu bahwa mereka hanya akan bisa menjilat dengan menyempurnakan alat sihir. Beberapa murid laki-laki yang akan mampir sangat mirip dengan murid penyempurnaan alat. Mereka adalah murid yang tinggal di luar biara dan bertanggung jawab untuk meneliti formasi mantra, memperbaiki pil obat, dan tugas lain semacam itu. Adapun murid perempuan, mereka dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi. Hanli dalam hati tidak menyetujui keadaan ini, tapi dia tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Selanjutnya, 3 murid lainnya bertugas menjaga murid-murid lainnya. Adapun Hanli, dia fokus mempelajari cara memperbaiki dan memurnikan bahan. Setiap hari, Penatua Wei akan menghabiskan 2 jam untuk menyampaikan beberapa dasar penyempurnaan alat, dan bahkan secara pribadi akan memberikan demonstrasi kepada Hanli. Dengan pengetahuan dan kultivasi asli Hanli, dia tidak percaya bahwa dia memiliki sesuatu untuk dipelajari dari master penyempurnaan alat pembangunan fondasi. Namun dalam beberapa hari, dia cukup terkejut. Meskipun kultivasi Penatua Wei tidak tinggi, dia memiliki pencapaian tinggi dalam ilmu penyempurnaan alat. Dari bahan pemurnian dan teknik penyempurnaan alat, dia tampaknya telah mempelajari teknik pemurnian alat rahasia dari banyak sekte. Bahkan ada keterampilan dan pengetahuan penyempurnaan alat yang belum pernah didengar Hanli sebelumnya. Dalam 10 hari yang singkat, dia sangat diuntungkan dari kejutan tak terduga ini. Sepertinya ada alasan mengapa Jin Agung dipuji sebagai tanah suci kultivator. Ahli penyempurnaan alat dari biara Taois yang biasa-biasa saja mampu memahami begitu banyak metode penyempurnaan alat. Mulai dari yang dipertahankan sejak zaman kuno dan teknik baru yang diteliti dari generasi penerus Grandmaster penyempurnaan alat. Teknik penyempurnaan alat sederhana dari selatan surgawi dan laut bintang yang tersebar tidak dapat dibandingkan. Itu adalah pengalaman yang benar-benar membuka mata. Sejujurnya, teknik penyempurnaan alat Hanli saat ini agak biasa. Dengan kultivasi dan pengetahuan Hanli saat ini, teknik yang dia peroleh dari Qi Yun Xiao dangkal. Setelah waktunya di laut bintang tersebar dan sekte awan melayang, dia melihat banyak Sri Batu Giok mengenai teknik penyempurnaan alat, tetapi hanya ada sedikit yang benar-benar berguna. Sekarang dia menemukan kesempatan langka, dan dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Di luar waktunya berkultivasi seni Blackjet, dia dengan sungguh-sungguh mengambil ajaran Penatua Wei ke dalam hati. Menunjukkan upaya besar yang memuaskan orang tua itu, Hanli bahkan mengajukan beberapa pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab oleh lelaki tua itu, menyebabkan dia secara tidak sengaja memberikan penjelasan yang lebih rinci. Akibatnya, sikap lelaki tua itu terhadap Hanli sangat berubah selama sebulan. Sikapnya yang dingin digantikan dengan ekspresi ramah. Sangat mengejutkan ketiga murid lainnya yang sangat mengenal sifat orang tua itu. Karena iri, mereka memperlakukan Hanli dengan dingin. Tetapi mengingat bagaimana Penatua Wei menyukainya, ketiganya tidak dapat dengan gegabah menimbulkan masalah padanya. Perilaku ini disambut oleh Hanli. Dia selalu menjadi orang yang menyendiri, dan itu akan memungkinkan dia untuk berkultivasi secara damai tanpa ada yang mengganggunya. Sebulan kemudian, selain berbagai metode pemurnian bahan, Penatua Wei bahkan mengajarinya beberapa trik unik untuk penyempurnaan alat dan banyak lagi, yang semuanya diingat oleh Hanli. Terinspirasi oleh pengetahuan yang dia peroleh, dia berencana untuk segera berangkat untuk mencari teknik penyempurnaan alat di seluruh jin besar segera setelah dia memulihkan kekuatan sihirnya. Kemudian memungkinkan perbaikan pada tubuh boneka Raja Perbedaan Jiwa, kipas Seven Flame, dan memperkuat kekuatan mereka. Pada akhir bulan pertama, Hanli segera diberi satu set tugas untuk penyempurnaan materi seperti yang dia informasikan sebelumnya. Tetapi dia tidak diberi tugas yang terlalu sulit untuk kultivasi terselubungnya. Akibatnya, dia dapat menyelesaikannya dengan mudah dan menghabiskan sisa waktunya untuk mengolah seni Blackjet.
4 bulan berlalu dengan lancar dan Handi menemukan bahwa memasuki biara ketenangan kerajaan adalah pilihan yang tepat. Saat ini, Penatua Wei tampaknya sangat sibuk. Terlepas dari tugas penyempurnaan alat yang dia berikan kepada 4 murid di akhir setiap bulan, dia disegel di dalam ruangan terpencil di Aula Api Tanah. Biarawati Hualian memang mengunjungi beberapa kali selama periode ini, tetapi dia akan selalu bersembunyi di ruang rahasia untuk melakukan diskusi rahasia dengan Penatua Wei. Keduanya cukup berhati-hati dan akan selalu merilis batasan selama durasi tersebut. Tapi karena Hani bertekad untuk rajin mengolah seni Bright, dia mengabaikan rasa ingin tahunya tentang masalah itu dan memilih untuk tidak mengambil resiko terdeteksi atas upaya untuk menguping mereka. Suatu hari, Hani sedang duduk bersila dalam meditasi dengan bagian atas tubuhnya dipelintir dengan posisi aneh dengan kedua tangannya membentuk gerakan mantra. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya keemasan samar yang bergetar samar. Di bawah pemeriksaan yang cermat, orang akan menemukan bahwa kulit Hani tertutup rapat oleh pembuluh darah dan arteri yang terlihat. Bahkan ada benjolan seukuran telur yang berkeliaran di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu hidup. Setiap kali tubuhnya bergetar, wajahnya berkedut, dan dia mengungkapkan ekspresi kesakitan. Butir-butir keringat kadang-kadang mengalir dari dahinya, seolah-olah dia sedang menempatkan tubuhnya di bawah kekuatan yang sangat besar, membasahi pakaiannya secara menyeluruh. Tapi tidak lama kemudian, cahaya keemasan dari tubuh Hani berangsur-angsur memudar. Dia menghela nafas panjang, dan melepaskan gerakan mantra sebelum kembali ke posisi meditasi biasa. Pada saat itu, keanehan di tubuhnya dengan cepat menghilang dan kembali normal dalam sekejap mata.